Dion adalah pemuda biasa yang tinggal di sebuah desa kecil yang berbatasan langsung dengan hutan lebat bernama Alas Wangi. Dari kecil, ia sudah sering mendengar cerita bahwa hutan itu bukan tempat sembarangan. Orang-orang tua di kampung suka bilang kalau di dalamnya tinggal makhluk-makhluk yang tidak ingin diganggu. Ada yang cerita tentang sosok perempuan dengan rambut panjang yang sering duduk di dahan pohon paling besar. Ada juga yang bilang bahwa suara gamelan kadang terdengar dari kejauhan saat tengah malam. Bahkan, ada yang bersumpah pernah melihat sosok bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. Semua cerita itu membuat banyak orang menghindari hutan itu, apalagi saat matahari sudah terbenam. Tapi bagi Dion, cerita-cerita itu cuma rumor lama yang terus diwariskan turun-temurun. Ia tidak memikirkan soal itu. Baginya, hidup nyata jauh lebih menakutkan daripada hantu-hantu yang katanya berkeliaran di hutan itu. Masalahnya terlalu banyak, dan semuanya seperti menumpuk dalam waktu bersamaan. Usaha bengkel kecilnya yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan tiba-tiba bangkrut. Motor satu-satunya, yang dulu ia banggakan karena dibeli dari hasil kerja keras bertahun-tahun, terpaksa dijual buat bayar hutang. Dan sekarang rumah yang ditinggali sejak kecil bersama ibunya, rumah yang penuh kenangan sejak almarhum ayahnya meninggal, hampir disita karena ia tidak sanggup membayar angsuran. Tidak cukup sampai di situ, ibunya jatuh sakit. Badannya semakin lemah dari hari ke hari, mudah pusing, sering muntah, bahkan kadang tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dion sebenarnya tahu ibunya butuh pengobatan serius, mungkin rawat inap di rumah sakit, atau minimal kontrol rutin. Tapi bagaimana mau ke rumah sakit kalau ia bahkan tidak bisa memastikan besok dia dan ibunya bisa makan atau tidak? Hidup Dion benar-benar seperti sedang menggulungnya dari segala arah. Setiap ia mencoba napas, ada saja masalah baru muncul. Kadang ia merasa dunia seolah sengaja menjadikannya bahan lelucon. Malam itu, angin terasa dingin meski sedang musim kemarau. Bulan tertutup awan, lampu jalan mati satu-satu. Rumah Dion hanya diterangi lampu redup dari ruang tengah, yang membuat setiap sudut rumah tampak seperti bayangan kelabu. Ibunya sedang tidur, meski napasnya terdengar berat. Dion duduk sendirian di teras, merokok dengan tangan gemetar. Setiap tarikan rokok seperti usaha terakhirnya untuk bertahan. Ia menatap gelapnya jalanan desa yang sepi. Kadang terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. Kadang suara motor lalu lalang, tapi jarang sekali. Suasana desa di malam hari memang selalu hening. Tapi malam itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang berat di udara, seperti tekanan yang tidak kasat mata. Di tengah pikirannya yang kacau, handphone Dion bergetar. Pesan dari seorang teman lama, Robi dulu teman nongkrong waktu mereka remaja, tapi setelah dewasa mereka jarang bertemu. Beberapa minggu terakhir, nama Robi sering dibicarakan warga karena satu hal, Robi mendadak kaya. Awalnya orang-orang mengira dia menang undian atau dapat warisan. Tapi setelah tahu bahwa dia beli mobil, merenovasi rumah, buka usaha baru, dan hidupnya berubah drastis dalam waktu sangat singkat, banyak yang mulai bertanya-tanya. Ada yang menyindir, ada yang iri, ada yang diam-diam takut. Tapi justru perubahan besar itu yang membuat Dion penasaran karena setahu Dion, Robi bahkan lebih gagal darinya. Usahanya dulu bangkrut, hutangnya lebih banyak dari Dion, dan dia sempat dicari debt collector beberapa kali. Dion membuka pesannya, "Bro, gue lewat depan rumah. Lu masih bangun?" Dion cepat-cepat bales, "Masih, sini." Tak lama kemudian terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Motor matic baru, yang bahkan keluaran tahun ini. Robi turun dengan pakaian rapi, parfum mahal tercium dari kejauhan. Rambutnya tertata, wajahnya bersih, dan dia terlihat jauh lebih segar daripada beberapa bulan lalu saat Dion terakhir kali lihat dia murung seperti orang putus asa. Robi duduk di samping Dion, mereka saling menyapa sebentar sebelum akhirnya Dion menghela napas panjang. "Bro, gue mau nanya, tapi tolong jujur." Robi menatap Dion, mata Dion memerah. "Mungkin kurang tidur, mungkin banyak pikiran. Lu dapet dari mana semua itu? Gue tahu banget kondisi lu kemarin. Tiba-tiba rumah baru, motor baru, usaha lancar. Gimana ceritanya?" Robi tidak langsung jawab. Dia tersenyum kecil, seperti menimbang-nimbang apakah dia harus bercerita atau tidak. Lalu ia menepuk bahu Dion pelan. "Gue bisa bantu lu, Dion, tapi lu harus siap." Kata-kata itu membuat Dion merinding, entah kenapa. Bukan karena suaranya, tapi karena ekspresi Robi terlihat berbeda. Ada sesuatu di mata Robi yang tidak sama seperti dulu. Dulu matanya penuh tekanan dan kecemasan. Sekarang matanya terlalu tenang, terlalu kosong.
seperti sudah melepaskan sesuatu dari dirinya. "Siap apa?" tanya Dion ragu. Robbie meneguk minumannya. "Siap bayar harga." "Harga apa?" "Harga yang gak bakal bisa lu bayar dengan uang." Dion diam. Suasana sekitar terasa semakin sunyi. Lampu jalan kembali mati. Angin berhenti. Hanya suara jangkrik terdengar samar dari kejauhan. Robbie akhirnya mulai bercerita tentang sebuah ritual, tentang orang-orang yang dulu melakukan pesugihan di Alas Wangi, tentang sesajen, mantra, dan perjanjian yang mengikat seseorang dengan makhluk tak kasat mata. Dan yang paling menegangkan, tentang sosok yang disebut-sebut sebagai pemberi kekayaan instan. Kunti Hitam, sosok gaib yang konon tinggal di bagian terdalam hutan Alas Wangi. Wujudnya perempuan, tapi bukan manusia. Rambutnya panjang menjuntai sampai tanah. Matanya hitam tanpa kelopak. Suaranya seperti tawa bercampur tangis. Dan siapapun yang berani meminta kekayaan darinya harus siap menerima bayaran yang setimpal. Dan bayaran itu bukan uang. Dion menelan ludah. Tenggorokannya kering. "Lu, serius?" Robbie mengangguk, masih dengan wajah datar. "Serius, bro. Lu tahu sendiri, gue dulu hampir hancur. Tapi setelah gue kesana, hidup gue berubah. Gue gak bakal cerita panjang lebar. Intinya, kalau lu beneran mau kaya mendadak, itu caranya." Dion menghela napas panjang. Ia ingin ketawa, ingin bilang bahwa ini semua omong kosong. Tapi di saat bersamaan, hidupnya yang berantakan seakan memeluk lehernya dan membisikkan rasa putus asa. Ia sudah tidak punya apa-apa. Ia sudah mencoba segala cara yang manusiawi. Tidak ada yang berhasil. Terus, apa bayarannya? Dion akhirnya bertanya dengan suara pelan. Robbie memandangnya dalam-dalam. Pandangan yang membuat bulu kuduk Dion berdiri. "Lu akan diminta sesuatu yang paling lu sayang." Dion langsung teringat ibunya. Satu-satunya yang ia punya. Satu-satunya yang tersisa. Gue gak bisa ngorbanin ibu gue, Rab." Robbie menggeleng pelan. "Lu gak bisa pilih siapa yang diambil. Dan lu gak bisa batalkan setelah lu mulai. Makanya gue bilang, lu harus siap." Dion memegang kepalanya. Pikirannya campur aduk. Hatinya remuk. Ia ingin menolak, tapi dia juga tahu bahwa setiap menit dia melewati hidup begini adalah penderitaan. Ia tidak bisa membiarkan ibunya hidup tanpa pengobatan. Tidak bisa membiarkan rumah mereka disita. Tidak bisa terus dikejar-kejar hutang. Setiap malam ia lihat ibunya berjuang menahan sakit. Kadang ibunya menggigil, kadang ibunya muntah darah. Dan semua itu terjadi karena Dion tidak punya uang untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Setiap kali melihat ibunya begitu, hati Dion seperti ditusuk-tusuk. "Rab, gue udah gak sanggup hidup begini." Dion berkata dengan suara bergetar. "Kalau gue gak cari uang, ibu gue bisa tambah parah. Gue gak tahu harus gimana lagi." Robbie menatapnya lama, seolah memberi kesempatan terakhir untuk berpikir. "Dion, kalau lu masuk ke jalan ini, lu gak bisa balik lagi. Sekali lu setuju, lu udah bukan orang yang sama lagi." Dion memejamkan mata. Seluruh hidupnya seperti berputar dalam benaknya. Ayahnya yang dulu mati mendadak karena kecelakaan kerja. Ibunya yang berjuang keras membesarkannya sendirian. Masa remajanya yang penuh keinginan sederhana, bikin ibunya bangga. Lalu semua itu berubah jadi mimpi buruk bertahun-tahun terakhir. Hidupnya seperti tidak punya arah. Lalu sebuah pikiran masuk ke kepalanya. Di saat-saat paling gelap, apapun lebih baik daripada hidup seperti ini. Apapun. Dion membuka mata. Pandangannya kosong, tapi tekadnya kuat. "Aku siap," katanya pelan, hampir seperti bisikan. Robbie tersenyum tipis. Senyuman yang tidak membawa kehangatan, melainkan pertanda buruk yang tidak bisa Dion lihat saat itu. "Kalau begitu, kita ke Alas Wangi besok malam." Dion mengangguk tanpa suara. Jantungnya berdetak cepat, tapi otaknya seolah mati rasa. Ia tidak sadar bahwa kata yang baru saja keluar dari mulutnya adalah pintu pertama menuju mimpi buruk panjang yang tidak akan bisa ia hentikan. Malam itu, angin kembali berembus. Lampu teras berkedip-kedip. Cahaya bulan menembus awan perlahan. Suasana desa seperti menahan napas. Tanpa Dion sadari, keputusan kecil yang ia ucapkan dengan pelan dan penuh putus asa menjadi awal dari petaka yang jauh lebih menakutkan daripada semua masalah yang pernah ia hadapi dalam hidupnya. Dan di balik pepohonan Alas Wangi yang gelap, seseorang atau sesuatu seperti sedang menunggu kedatangannya. Malam itu, ketika udara desa mulai turun lebih dingin dari biasanya, Robbie datang ke rumah Dion dengan wajah datar tanpa ekspresi. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan seperti pertemuan mereka sebelumnya.
Yang ada hanya anggukan singkat, diikuti gerakan tangannya yang memberi isyarat agar Dion ikut berjalan. Dion sempat ragu, ia menatap sebentar ke arah rumahnya ke pintu kamar tempat ibunya tidur. Ia ingin memastikan ibunya baik-baik saja sebelum pergi. Tapi Robbie menepuk bahunya sambil menggeleng pelan. Seperti mengatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk mundur. Dion akhirnya mengikuti Robbie dalam diam. Langit malam terlihat pekat sekali, seolah-olah bulan enggan memancarkan cahaya. Angin malam menghempas kulit Dion, tapi dinginnya terasa berbeda. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang seakan menembus sampai tulang. Dalam perjalanan menuju Alas Wangi, langkah kaki keduanya terdengar sangat jelas. Setiap injakan di tanah seperti bergema lebih panjang daripada biasanya. Mereka berjalan tanpa banyak berbicara, hanya sesekali suara dedaunan kering bergesekan di tendang kaki, atau suara burung malam yang tiba-tiba berteriak jauh di kejauhan. Dalam perjalanan, Dion sebenarnya ingin bertanya banyak hal. Ia ingin memastikan ritual ini tidak akan benar-benar mengambil nyawa orang yang ia sayang. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi saat Robbie pertama kali datang ke sini. Ia ingin tahu kenapa Robbie terlihat seperti orang yang kehilangan dirinya sendiri. Tapi setiap kali Dion membuka mulut, udaranya seperti tertahan di tenggorokan. Seolah-olah hutan itu sendiri sudah menolak adanya pertanyaan. Setibanya mereka di mulut hutan Alas Wangi, suasananya langsung berubah drastis. Hutan itu gelap pekat, bukan hanya gelap karena kurang cahaya, tapi seperti gelap yang hidup, gelap yang menelan cahaya, gelap yang membuat mata Dion tak bisa membedakan batas antara batang pohon dan bayangan. Aromanya pun berbeda, ada aroma tanah basah, tajam dan menusuk, bercampur dengan wangi bunga kenanga yang tiba-tiba sangat kuat. Seolah seseorang baru saja menaburkan kelopak-kelopak bunga itu di sepanjang jalan masuk. Robbie menghentikan langkahnya, lalu berpaling ke Dion dengan wajah serius. "Sebelum kita masuk," katanya pelan, "lu harus tahu satu hal." Dion menelan ludah. "Apa? Jangan kabur. Jangan lihat ke belakang. Dan jangan panggil nama gue." Dion mematung. Aturannya terdengar sederhana, tapi caranya Robbie mengatakannya membuat aturan itu terasa menakutkan. "Kenapa gak boleh panggil nama lu?" tanya Dion dengan suara kecil. Robbie tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata sebentar, lalu menarik napas panjang. "Pokoknya jangan." Dion mengangguk pelan meski ia tidak mengerti sepenuhnya. Namun ketakutan dalam dadanya membuatnya tidak ingin membantah. Mereka melangkah masuk ke dalam hutan. Suara daun-daun bergesekan lembut ketika mereka melewati kerimbunan pepohonan. Tapi semakin dalam mereka berjalan, suara itu hilang satu persatu. Seolah hutan itu menelan semua suara. Tidak ada angin, tidak ada serangga, tidak ada suara hewan malam. Sunyi total. Bahkan langkah kaki Dion sendiri terdengar seperti suara keras yang tidak pantas berada di tempat itu. Semakin masuk ke dalam, aroma bunga kenanga terasa semakin menusuk, bercampur dengan bau kemenyan yang perlahan muncul entah dari mana. Dion memegangi hidungnya karena wangi itu begitu kuat sampai membuat kepalanya sedikit pusing, tapi ia tidak berani mengeluh. Robbie berjalan terus tanpa menoleh sedikit pun, seolah sudah sangat hafal jalan ini. Sekitar beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Tanah itu benar-benar bersih, tidak ada dedaunan sama sekali. Di tengah-tengahnya berdiri sebuah batu besar yang permukaannya rata, seperti digunakan sebagai meja atau altar. Di sekelilingnya terdapat kain hitam yang diikatkan di batang pohon. Kainnya kusam dan robek, tapi terlihat jelas pernah digunakan untuk ritual. Dion menelan ludah lagi. Tenggorokannya kering meski udara terasa lembab. Ada tekanan aneh yang seolah menempel di kulit. Tekanan yang membuat setiap bulu kuduknya berdiri. Robbie meletakkan sebuah kantong kecil yang ia bawa dari rumah. Ia mengeluarkan beberapa barang dari dalamnya. Bunga kenanga, satu mangkuk kecil berisi kemenyan, dan satu botol plastik kecil yang tampaknya berisi darah ayam. Dion menatap semua itu dengan campuran ngeri dan bingung. Tapi ia tetap diam. "Apa yang harus gue lakukan?" tanya Dion akhirnya. Suaranya sangat pelan. "Diam dulu," jawab Robbie tanpa menoleh. Suaranya terdengar dingin. Robbie kemudian menatas sajian itu dengan rapi di atas batu besar. Bunga kenanga disebar melingkari pinggir batu. Botol darah dibuka dan dituang sedikit demi sedikit di tengah batu, membentuk pola yang tidak bisa Dion mengerti. Kemenyan diletakkan tepat di depan batu, lalu Robbie menyalakan mancis, tapi sebelum api menyentuh kemenyan, api itu mati sendiri, padahal angin tidak bertiup sama sekali. Dion merinding hebat. Robbie kemudian berdiri tegak, menghadap ke arah hutan. Dengan suara pelan tapi jelas, ia berkata,
Aku bawa satu lagi yang membutuhkan kekayaan. Begitu kalimat itu keluar, hutan langsung berubah. Suasana yang tadinya hening kini berubah menjadi hening yang menyeramkan. Hening yang bukan hanya tidak ada suara, tapi seperti semua kehidupan di hutan itu berhenti bernapas. Daun-daun berhenti bergerak, udara berhenti mengalir. Tidak ada suara apapun. Bahkan napas Dion sendiri terdengar sangat keras di telinganya. Dion menggenggam celana panjangnya karena tangannya gemetar. "Rap, ini serius ya?" Ia tidak tahan lagi. Robbie menoleh sebentar, menatap Dion dengan mata yang tiba-tiba tampak kosong. "Diam," katanya singkat. Dan itu bukan suara Robbie yang Dion kenal. Suaranya terdengar lebih dingin, lebih datar, lebih bukan manusia. Setelah itu, sesuatu yang mustahil terjadi. Kemenyan yang tadi tidak bisa dinyalakan oleh Mancis tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Api kecil muncul tanpa sumber, langsung hidup dan menyebarkan asap tipis yang mengalir seperti kabut kecil, bergerak pelan tidak seperti asap biasa. Api itu menari-nari pelan, seolah ada udara yang bergerak mengelilinginya. Tapi Dion tahu tidak ada angin sama sekali. Jantung Dion berdetak keras. Tubuhnya mulai berkeringat dingin. Lalu, dari arah belakang Dion, terdengar suara tawa. Tawa yang sangat pelan, seperti dari perempuan yang sudah sangat tua, atau mungkin perempuan yang sedang menahan tangis. Tawa yang terdengar seperti ditarik dari tenggorokannya. Tawa yang tidak mungkin berasal dari manusia. Dion spontan ingin menoleh untuk melihat. Tapi saat ia mulai memutar kepala sedikit, tangan Robbie mencengkeram bahunya sangat keras. Terlalu keras untuk kekuatan manusia biasa. "Jangan lihat," bisik Robbie dengan suara bergetar, tapi bukan getaran takut. Lebih seperti getaran kesal. Tawa itu semakin dekat, semakin jelas. Suaranya seperti muncul dari balik leher Dion sendiri. Lalu terdengar suara hembusan napas. Napas dingin, basah, tidak wajar. Napas yang terasa tepat di belakang telinga Dion. Suara itu berbisik dengan suara serak panjang. "Hih, kamu mau kaya?" Dion merasa lututnya hampir roboh. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Lidahnya kaku. Ia tidak bisa mengontrol tubuhnya, tidak bisa berpikir. Yang tersisa hanya rasa takut yang luar biasa. "Iya," jawabnya dengan suara patah-patah, hampir tidak terdengar. Tiba-tiba sesuatu menyentuh punggungnya, sesuatu yang dingin sekali. Dinginnya bukan dingin manusia, lebih seperti dingin benda mati yang hidup. Dion merasakan jari-jari itu meraba tulang punggungnya. Jari-jari panjang, sangat panjang, seperti bukan milik manusia. Bayarnya, suara itu kembali. Dari arah tengkuknya, semakin dekat hingga Dion bisa merasakan lidah dari suara itu. "Satu hal, seseorang yang kamu sayang, akan kuambil saat waktumu tiba." Jantung Dion seperti mau berhenti. Ia mau mundur, mau kabur, mau berteriak, tapi tubuhnya seperti dipaku ke tanah. Ia tidak bisa bergerak sedikit pun. Ia tahu ini salah, sangat salah. Tapi dalam kepalanya muncul bayangan ibunya tersenyum setelah sembuh. Bayangan rumah mereka yang tidak jadi disita. Bayangan hidup baru tanpa hutang. Bayangan aman yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Bayangan itu menutupi logikanya, menutupi ketakutannya, menutupi suara hatinya yang seharusnya bilang ia harus lari saat itu juga. Dengan suara sangat lirih, hampir seperti seseorang yang menyerahkan dirinya pada kesalahan, Dion berkata, "Aku setuju." Detik berikutnya, tawa itu terdengar lagi, tapi kali ini lebih keras, lebih panjang, lebih mengerikan. Tawa yang menggema di seluruh hutan. Tawa yang membuat daun-daun di pepohonan berjatuhan seperti hujan kecil. Tawa yang seperti mampu mengguncang tanah. Dion menutup mata karena takut. Suara itu terlalu dekat, terlalu nyata, terlalu hidup. Semua itu berlangsung beberapa detik, lalu semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, Dion terbangun di kamarnya sendiri. Matahari sudah masuk lewat kaca jendela, tapi tubuhnya berasa berat kayak habis lari berpuluh-puluh kilometer. Tenggorokannya kering banget, kepalanya pusing, dan seluruh badannya seperti habis diseret-seret. Ia mencoba bangun pelan, tapi lututnya gemetar. Ia sama sekali nggak ingat bagaimana ia bisa pulang ke rumah. Ingatannya cuma sampai suara tawa mengerikan itu, lalu gelap total. Semuanya seperti mimpi buruk yang kabur, tapi bekas dinginnya di punggung masih terasa jelas. Seperti tangan panjang itu masih menempel saat ia duduk di tepi ranjang. Pandangannya tertuju pada sebuah amplop coklat tebal di meja kecil dekat pintu. Amplop itu tampak baru, rapi, dan seperti sengaja ditaruh agar langsung terlihat. Dion mengerutkan alis. Ia nggak ingat membawa apapun semalam. Dengan perasaan campur aduk,
ia meraih amplop itu. Beratnya tidak main-main. Jantungnya berdegup kencang saat membuka isinya. Begitu lipatan kertas itu dibuka, matanya langsung melebar. Uang, satu amplop penuh uang tunai yang tebal, terikat rapi dengan karet. Warnanya masih baru, bau kertasnya seperti baru dari ban. Dion memejamkan mata beberapa detik. Ia mengangkat satu ikat, tangannya bergetar. Ia tidak menghitung, tapi tahu jumlahnya tidak sedikit. Bahkan mungkin lebih banyak dari semua uang yang pernah ia pegang seumur hidup. Ia meneguk ludah. Namun di balik rasa lega, ada rasa dingin yang merayap di tulang belakangnya. Benarkah semua itu terjadi? Apakah itu hasil dari ritual tadi malam? Apakah itu benar pemberian makhluk itu? Dion memijat pelipisnya. Ada suara kecil dalam dirinya yang berkata, "Lo udah masuk terlalu jauh." Tapi suara lain, suara yang lebih keras, suara yang datang dari keputusasaan bertahun-tahun berkata, "Ini kesempatan lu, jangan sia-siakan." Hari itu Dion memutuskan menggunakan sebagian dari uang itu untuk melunasi hutangnya yang paling mendesak. Ia pergi ke tempat pemilik rentenir yang selama ini menerornya. Biasanya mereka galak, suka teriak-teriak, tapi kali ini Dion datang dengan kepala tegak sambil menyerahkan uang kontan. Pemilik rentenir itu melongo, "Cepet amat lu dapet duit." Dion cuma mengangkat bahu sambil tersenyum kecil. "Rezeki, Pak." Di sela-sela ketegangan itu, ada perasaan aneh yang menggelitik. Dulu ia selalu ketakutan. Sekarang, situasinya berbalik. Ia merasa seperti seseorang yang punya kendali. Ia pulang dengan langkah lebih ringan, meski di belakang kepalanya rasa gelisah masih menggantung. Hari-hari berikutnya, uang itu seperti tidak habis. Setiap Dion memakai, jumlahnya tetap terasa banyak. Seolah amplop itu tidak pernah berkurang, atau bahkan diam-diam bertambah. Ia buka bengkel kecilnya kembali. Ia beli beberapa alat baru, mengecat ulang dinding, mengganti lampu-lampu yang padam. Pelanggan berdatangan, dan anehnya, bengkel itu selalu ramai. Seolah-olah orang-orang secara otomatis ingin datang ke sana. Kabar penyelamatan bengkelnya menyebar cepat di desa. Beberapa orang yang dulu meremehkannya kini mulai kembali bergaul, sok akrab, sok peduli. Mereka mengangguk-angguk heran, saling berbisik, "Dion kok bisa balik kaya mendadak?" Dion hanya tersenyum. Ia mulai merasa nyaman dengan kehidupan barunya. Rumah ibunya pun ia renovasi. Dinding yang dulu mengelupas kini dicat baru. Lantai yang dulu retak diperbaiki. Furnitur lama diganti. Ibunya, yang biasanya diam dan murung karena beban hidup, kini lebih sering tersenyum. "Alhamdulillah ya, Nak, kamu bisa bangkit lagi," kata ibunya sambil menatap bangga. Tapi setiap kali ibu berkata begitu, ada tusukan halus di hati Dion. Ia tidak bisa mengucapkan "iya, Bu," dengan bangga, karena ia tahu semua ini bukan rezeki biasa. Ini bukan kerja keras. Ini bukan berkat. Ini hutang. Hutang pada sesuatu yang tidak seharusnya ia datangi. Dan seperti semua hutang, pasti ada waktu jatuh tempo. Tanda-tanda pertama muncul beberapa minggu kemudian. Awalnya kecil, hanya suara-suara aneh di malam hari. Waktu itu jam menunjukkan pukul 12 lewat sedikit. Dion baru selesai mandi karena tangannya kotor seharian bekerja. Saat ia lewat ruang tamu, ia mendengar suara langkah kaki di pekarangan depan. Suara itu pelan, tapi jelas. Bukan langkah laki-laki, bukan langkah sandal. Suara itu lirih, ritmis, seperti langkah seorang perempuan yang berjalan tanpa alas kaki. Dion berhenti. Ia menahan napas. Jantungnya memukul dadanya keras. Angin malam seharusnya hangat, tapi entah kenapa ruang tamu berubah dingin. Ia mendekat ke jendela pelan-pelan dan mencoba mengintip dari celah kecil. Kosong, tapi langkahnya masih terdengar. Berputar mengelilingi pekarangan seperti seseorang yang sengaja ingin menarik perhatiannya. Dion merapatkan tirai. Ia kembali ke kamar dan memaksa dirinya tidur. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, langkah itu muncul lagi. Kadang di samping rumah, kadang di belakang, kadang tepat di depan jendelanya. Esoknya, Dion meyakinkan diri bahwa itu cuma angin, hewan, atau halusinasi karena capek. Ia menertawakan dirinya sendiri, mencoba menyapukan kecemasan itu. Tapi kejadian-kejadian berikutnya membuat tawa itu hilang. Suatu malam, Dion sedang mencuci tangan di wastafel dapur. Lampu dapur berkedip-kedip seperti mau mati. Ia mendengar suara ketukan pelan di jendela belakang. Pok, 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 tidak keras, tidak mengagetkan. Justru itu yang membuatnya merinding. Ketukan itu seperti ketukan seseorang yang sabar. Seperti seseorang yang tahu bahwa ia akan datang membuka gorden. Dion menelan ludah dan berkata sama dirinya sendiri, "Jangan lihat, jangan lihat."
Tapi rasa penasaran bercampur takut membuat tubuhnya bergerak pelan-pelan. Ia mendekati jendela, tangannya meraih gorden. Jari-jari dinginnya bergemetar. Saat gorden tersingkap sedikit, wajahnya langsung pucat. Ada sesuatu di luar. Bukan manusia, bukan juga bayangan biasa. Ada rambut panjang sekali yang menutupi hampir seluruh kaca. Rambut itu bergerak pelan, seperti tertiup angin yang tidak terasa. Lalu perlahan rambut itu bergeser dan menyingkap sedikit bagian wajah pucat penuh benang urat hitam. Dion menjatuhkan gorden dan mundur cepat sampai punggungnya menabrak lemari. Jantungnya hampir meledak. Ia memejamkan mata dan menutup kedua telinganya. Ketukan di kaca berhenti, lalu berubah menjadi suara gesekan kuku panjang yang melintas dari ujung jendela ke ujung lainnya. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Ia duduk di pojok kamar sambil menahan napas, menunggu matahari terbit. Besoknya, Dion berusaha berpura-pura normal. Ia ke bengkel, melayani pelanggan, bercanda dengan teman-teman yang datang. Tapi pikirannya kacau. Setiap suara kecil membuatnya menoleh. Setiap bayangan membuatnya panik. Setiap udara dingin membuatnya ingin muntah. Ia tahu, sesuatu sudah mulai berubah. Makhluk itu sudah mulai mendekat. Hingga suatu pagi, ibunya berkata dengan suara pelan namun jelas, "Nak, tadi malam ibu lihat tamu perempuan di ruang tamu." Dion langsung berhenti makan. Sendoknya terlepas dan jatuh ke lantai. Perempuan?" Suaranya serak. Ibunya mengangguk, wajahnya tampak kebingungan. "Iya, ibu kira teman kamu. Rambutnya panjang banget." Dia duduk diam, tapi mukanya pucat sekali. Ibu tanya, "Kamu nyari siapa?" Dan dia cuma jawab, "Di mana Dion?" Suasana di rumah mendadak dingin, seolah-olah udara berhenti bergerak. Dion memejamkan mata, tangannya mengepal kuat. Ketakutan yang selama ini ia coba tekan tiba-tiba meledak. Ia merasa seperti dunia runtuh tepat di depannya. Ibunya tidak sadar apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya menganggap itu mungkin tetangga atau tamu yang salah rumah. Tapi Dion tahu, ia tahu betul siapa perempuan itu. Makhluk itu sudah masuk ke rumah, sudah menemukan mereka, sudah mengintai dari dekat. Dan itu hanya bisa berarti satu hal, bayaran dari perjanjian itu sudah mulai ditagih. Sejak hari ibunya bilang ada perempuan misterius di ruang tamu, hidup Dion berubah total. Ia nggak bisa fokus bekerja, nggak bisa makan dengan tenang, bahkan tidur pun selalu dalam keadaan waspada. Setiap detik ia merasa seperti sedang diawasi. Setiap bayangan gelap di sudut rumah terasa seperti ancaman. Setiap aroma kenanga yang sesekali lewat membuat bulu kuduknya berdiri spontan. Takutnya bukan sekadar takut biasa. Takutnya adalah teror yang menusuk sampai tulang. Karena sekarang, Dion benar-benar sadar siapa yang sedang memburunya. Dan ia tahu harga yang sedang ditagih bukan main-main. Ia berkali-kali teringat ucapan makhluk itu saat ritual dulu. "Seseorang yang kamu sayang akan kuambil saat waktumu tiba." Dan satu-satunya orang yang ia punya hanyalah ibunya. Sejak malam itu, Dion gak pernah membiarkan ibunya tidur sendiri. Ia memindahkan kasur ibunya ke kamarnya, atau kadang sebaliknya, ia tidur di kasur ibunya, sambil memeluk ibunya erat. Seolah-olah dengan itu ia bisa menghalangi makhluk itu. Ia tidur dengan mata setengah terbuka, telinganya waspada, tubuhnya selalu kaku. Takut kalau ia lengah sedikit saja, ibunya bakal hilang tanpa jejak. Tapi meski tidur berdua, sosok itu tetap menghantui mereka. Beberapa kali, Dion merasakan sesuatu duduk di ujung kasur. Kadang terasa seperti ada yang mengusap rambutnya dari belakang. Padahal jelas-jelas tidak ada siapapun. Kadang, tepat sebelum subuh, Dion mendengar suara seseorang berjalan pelan di depan pintu kamar. Suara langkah tanpa alas kaki. Perempuan, lambat, seperti diseret. Setiap kali itu terjadi, Dion hanya bisa mengencangkan pelukannya pada ibunya. Ibunya pun merasa ada gangguan, meski ia tak pernah bilang apa-apa. Ia hanya berulang-ulang berkata, "Nak, rumah ini sekarang dingin sekali ya." Ibu rasanya tidak nyaman. Dion hanya bisa tersenyum lemah, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Hingga suatu malam, ketakutan Dion benar-benar memuncak. Malam itu terasa berbeda. Dingin rumahnya bukan dingin biasa, bukan dingin yang berasal dari angin malam, tapi dingin yang menusuk sampai sumsum tulang, seperti ketika masuk ruang mayat. Udara terasa berat, pekat, dan gelap lebih dari biasanya. Jam dinding menunjukkan pukul 2 tepat saat Dion membuka mata. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena sebuah suara. Suara cekikikan dari dapur. Cekikikan perempuan, pelan, panjang, dan pecah. Suaranya seperti seseorang yang tertawa sambil menahan tangis.
Tawa yang tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Hanya kesedihan, dendam, dan kemarahan. Jantung Dion langsung berdetak kencang. Tangannya refleks meraih tubuh ibunya, memastikan ibunya masih ada di sebelahnya. Ia memegang bahu ibunya pelan. Ibunya masih bernapas. Tapi Dion tahu, suara itu bukan hal biasa. Suara itu nyata, dan itu suara makhluk yang sudah beberapa minggu menghantui mereka. Dion menarik napas panjang. Ia mencoba memberanikan diri. Ia tahu dia harus memastikan apa yang terjadi di dapur. Dengan langkah pelan, ia membuka pintu kamar. Engsel pintu berbunyi kecil, tapi di tengah kesunyian rumah itu, suara kecil itu terdengar begitu keras. Dion berjalan di lorong rumah sambil menahan napas. Lampu ruang tengah berkedip beberapa kali, lalu mati sebentar, lalu menyala lagi dengan cahaya temaram tak wajar. Dapur terlihat gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari luar jendela. Saat Dion mendekat, ia melihatnya. Di sana, di depan wastafel yang gelap, berdiri sosok perempuan. Tinggi, sangat kurus. Baunya menonjol, rambut panjangnya menjuntai sampai hampir menyentuh lantai. Punggungnya menghadap ke Dion, tapi tubuhnya sedikit membungkuk seperti sedang tersenyum lebar. Dan cekikikan itu jelas-jelas berasal darinya. Dion berdiri mematung. Kakinya lemas, tenggorokannya kering. Ia ingin menjerit, tapi suaranya hilang. Suara cekikikan itu berhenti tiba-tiba. Ruangan menjadi hening, sangat hening sampai detak jantung Dion terdengar keras di telinganya. Lalu sosok itu berbicara, "Waktumu hampir habis." Suaranya serak, pecah, seperti suara seseorang yang sudah lama mati dan memaksakan diri bicara. Dion menelan ludah, kedua tangannya gemetar. Ia tidak bisa kabur, tidak bisa berpaling, tidak bisa apa-apa. Ia hanya bisa berdiri sambil gemetar. Tolong." Suaranya hampir tidak terdengar. "Jangan ambil ibu saya." Perempuan itu tidak bergerak, tapi rambutnya perlahan terangkat sedikit, seolah ditiup angin yang tidak ada. Dion bisa merasakan hawa dingin menusuk pelan. Perlahan, sangat perlahan, sosok itu menoleh. Tapi bukan tubuhnya yang menoleh, bukan pundaknya, bukan kakinya, kepalanya berputar 180 derajat. Mutar penuh ke belakang tanpa membuat tubuhnya bergerak sedikit pun. Putaran itu lambat, berderit seolah tulang lehernya digiling. Dan saat wajah itu mengarah ke Dion, ia hampir jatuh terduduk. Wajahnya pucat seperti kapur. Matanya kosong tanpa kelopak, bola matanya hanya putih dengan sedikit garis hitam di tengah. Mulutnya sobek sampai ke telinga, membentuk senyum mengerikan yang tak mungkin dilakukan manusia normal. Dari celah-celah mulut itu menetes cairan hitam. Makhluk itu memiringkan kepalanya sedikit, lalu tersenyum lebih lebar lagi. Senyum yang seharusnya tidak ada di wajah manusia. "Kalau bukan ibumu, siapa?" katanya dengan suara panjang dan berat, seperti suara dua orang yang berbicara bersamaan. Dion tersentak, dadanya seperti diremas. Ia langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju kamar. Napasnya tersengal. Ia mendorong pintu kamar dengan panik. Namun begitu masuk, ia langsung berhenti dengan mata terbelalak besar. Kamar itu kosong, tempat tidur kosong, bantal tergeletak di lantai, selimut terlipat tidak sempurna di tepi ranjang. Tidak ada siapapun di sana. Ibunya hilang. "Bu, bu!" Dion berteriak sambil memeriksa setiap sudut kamar. Di bawah tempat tidur, di dalam lemari, di belakang pintu kamar mandi, tidak ada siapapun. Ibunya benar-benar hilang. Panik mengambil alih seluruh dirinya. Lututnya goyah, napasnya pendek-pendek. Ia menjerit sambil menangis. "Bewo!" Ia lari ke ruang tengah, ke dapur, ke halaman belakang. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Rumah itu terasa seperti labirin kosong yang menolaknya menemukan jawaban. Hingga ia mendengar suara lain. Suguk, su, su. Suara ayunan kursi di teras depan. Kursi kayu lama yang biasa dipakai ibunya buat duduk sore-sore. Kursi yang kalau didorong pelan selalu mengeluarkan suara gesekan yang khas. Dengan tubuh gemetar, Dion berjalan perlahan ke depan rumah. Setiap langkah rasanya seperti berjalan menuju kematiannya sendiri. Begitu tiba di pintu, ia berhenti. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Aroma kenanga yang sangat menyengat menghantam hidungnya. Dada Dion naik turun cepat. Ia membuka pintu pelan-pelan. Dan di sana, di teras rumah, ia melihatnya. Ibunya duduk di kursi goyang itu. Tubuhnya terkulai, kepalanya tertunduk, rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Tangannya terjatuh ke samping. Kursi itu masih bergerak pelan, seperti baru saja didorong oleh sesuatu.
Dion langsung menjerit dan berlari ke arah ibunya. "Bewu!" Tapi begitu ia mendekat, ia berhenti tiba-tiba. Kakinya seperti terpaku ke lantai. Tubuhnya membeku, matanya melotot lebar-lebar. Karena di belakang ibunya berdiri Kunti hitam itu. Tingginya 2 kali manusia biasa. Rambutnya panjang tak berujung. Tangannya kurus dengan jari-jari sangat panjang dan hitam. Matanya menatap Dion tanpa berkedip. Bola mata itu hampir keluar dari rongga, putih seluruhnya. Dan dari mulut sobeknya, ia tersenyum lebar. "Bayarannya sudah kutentukan." Dion berteriak histeris sambil berlari ke ibunya. Ia memeluk tubuh ibunya sambil menangis. Tapi tubuh itu dingin, sangat dingin, lebih dingin dari batu, lebih dingin dari es. Tidak ada napas, tidak ada detak jantung. Ibunya sudah tiada. Tawa Kunti hitam menggema, tawa panjang, retak, dan memantul di seluruh penjuru rumah. Tawa itu terus berulang, seolah-olah makhluk itu menikmati penderitaan Dion. Seolah ia menyerap kesedihannya. Dion memeluk ibunya erat-erat, menangis sejadi-jadinya. Tubuhnya bergetar, suaranya pecah. Jiwanya seperti direnggut keluar dari tubuhnya. Di antara kabut tipis yang mulai menyelimuti teras, Kunti hitam perlahan menghilang. Rambutnya memudar lebih dulu, lalu wajahnya, lalu tubuhnya. Tapi tawanya masih terdengar lama, sampai akhirnya lenyap bersama dingin yang ia bawa. Malam itu, Dion kehilangan separuh jiwanya. Separuh yang lain perlahan mulai hancur. Setelah kematian ibunya, hidup Dion seperti kehilangan warna. Rasanya seperti semua cahaya di dunia mati dalam satu kedipan. Rumah yang dulu terasa penuh kenangan mendadak berubah jadi tempat paling sunyi dan paling menusuk perasaan. Uang yang dulu ia banggakan, yang membuatnya merasa kembali jadi manusia berguna, kini hanya jadi benda-benda mati tanpa makna. Setiap tumpukan uang itu terlihat seperti sekadar potongan kertas yang tak punya nilai apapun. Bahkan ketika ia memandang lembar demi lembar, ia justru merasa jijik karena semua itu berasal dari perjanjian yang membunuh ibunya sendiri. Dion tidak makan selama 2 hari. Tidak karena tak ada makanan, tapi karena setiap kali ia mencoba menelan sesuatu, ia seperti melihat wajah ibunya tersenyum getir dari sudut ruangan. Ia tidak tahu itu halusinasi atau sosok lain, tapi ia tahu ada yang mengawasinya. Setiap malam rumahnya dipenuhi rasa dingin yang tidak wajar, dingin yang menusuk langsung ke tulang. Angin ikut berhenti, suara jangkrik mendadak lenyap setiap jam tertentu. Dan setiap jam 3 pagi, sosok itu muncul lagi, di sudut kamar. Tepat di sisi lemari kayu tua yang sudah menghitam, Kunti hitam berdiri tanpa bergerak. Tubuhnya tinggi kurus, tulangnya terlihat jelas menonjol di balik kulit pucat kebiruan. Rambutnya menjuntai panjang sampai menyapu lantai. Ia tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri diam sambil menatap Dion dengan mata tanpa kelopak. Tatapan itu seperti menusuk langsung ke dalam pikirannya, membuat Dion merasa seolah kepalanya ditekan dari dalam. Awalnya Dion mencoba pura-pura tidak melihat. Ia menarik selimut sampai menutupi wajah, menggigil tanpa henti. Tapi itu tidak membuat sosok itu pergi. Bahkan ketika Dion menggulingkan diri menghadap tembok, ia merasakan napas dingin tepat di belakang kupingnya. Suara napas yang berat, lambat, seperti napas seseorang yang tenggelam di dalam air. Dion terlonjak dan menjerit, tapi tidak ada yang mendengar. Tetangganya tidak berani datang lagi sejak malam kematian ibunya. Ada yang bilang rumah itu sudah ditempati. Ada juga yang bilang mereka melihat siluet perempuan berdiri di jendela kamar ibunya setiap jam 2 pagi. Sejak itu, rumah Dion seperti tempat yang dipasrahkan Tuhan untuk jadi wilayah makhluk lain. Dion benar-benar hidup sendirian. Malam kedua setelah ibunya meninggal, Dion tidak kuat lagi. Saat sosok itu muncul lagi di pojok kamar, Dion langsung lari keluar rumah tanpa alas kaki. Ia berlari sejauh mungkin, tidak peduli kakinya terluka karena menginjak kerikil, ranting, bahkan pecahan kaca. Ia lari sampai napasnya habis, sampai dadanya terasa mau pecah. Ia berhenti di pinggir jalan besar, tempat bus antar kota lewat. Dengan kondisi rambut acak-acakan, mata merah, baju kotor terkena tanah, ia naik bus pertama yang lewat tanpa pikir panjang. Tujuannya satu, kabur sejauh mungkin dari rumah yang sudah tidak punya kehangatan itu. Tapi pelarian itu sia-sia. Di dalam bus, Dion duduk paling depan, mencoba menenangkan napas. Tapi dari cermin kecil di atas supir, ia melihat sesuatu. Awalnya ia mengira itu hanya efek cahaya, tapi lama-lama bayangan itu semakin jelas. Rambut panjang, wajah pucat, mata tanpa kelopak. Kunti hitam duduk di kursi belakangnya, kepala miring, menatapnya tanpa berkedip. Dion menutup mata rapat-rapat. Ia berdoa,
apapun doa yang ia ingat. Tapi ketika ia membuka mata lagi, sosok itu sudah berdiri di lorong bus, semakin dekat dan semakin dekat. Tidak ada satupun penumpang lain yang melihat. Mereka sibuk dengan dunia masing-masing. Ada yang tidur, ada yang main HP, ada yang melihat keluar jendela. Dion akhirnya turun di terminal terdekat dengan tubuh gemetar. Tapi apa yang ia temukan di toilet terminal membuatnya hampir pingsan. Ketika ia melihat cermin, rambut panjang hitam terjuntai di bahunya, ia terpaku. Itu bukan rambutnya, itu terlalu panjang, terlalu gelap, terlalu dingin. Ia menoleh perlahan, dan sosok Kunti hitam berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya hampir menempel di leher Dion. Hari itu Dion menangis seperti anak kecil. Apapun yang ia lakukan, kemanapun ia pergi, sosok itu selalu mengikuti. Bukan hanya mengikuti tapi mengawasi, menuntut, menunggu waktu yang tepat untuk mengambil sisanya. Selama seminggu penuh, Dion tidak pernah tidur lebih dari 5 menit. Setiap kali ia terlelap, ia bermimpi berada di tengah hutan alas wangi. Ia bermimpi melihat dirinya sendiri berjalan seperti orang linglung, memanggil-manggil seseorang atau sesuatu, dan setiap mimpi selalu diakhiri dengan suara yang sama, "Kau belum membayar semuanya." Pada malam ketujuh, Dion tidak tahan lagi. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, matanya cekung dalam seperti sudah tidak punya tenaga untuk sekadar berkedip. Ia sadar satu hal, ia tidak akan pernah bebas. Tidak di rumah, tidak di kota lain, tidak dimanapun. Satu-satunya tempat yang bisa menjawab semuanya hanyalah alas wangi. Dion kembali ke rumah hanya untuk mengambil satu jaket tipis. Ia tidak butuh apa-apa lagi, tidak butuh uang, tidak butuh pakaian. Ia tidak peduli apakah ia akan mati di sana atau tidak. Yang penting ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Hidup yang setiap detiknya dikelilingi teror. Tanpa berpikir panjang, Dion memutuskan pergi ke hutan itu malam-malam. Udara malam terasa seperti menusuk kulit. Jalan menuju alas wangi sunyi total. Tidak ada hewan, tidak ada suara angin. Seolah seluruh alam menahan napas menunggu sesuatu. Setiap langkah yang Dion ambil terdengar seperti gema yang memantul ke segala arah. Pohon-pohon besar menjulang seperti dinding hitam yang menghalangi cahaya. Ketika ia sampai di gerbang hutan, Dion berhenti sebentar. Di tempat ini ia pertama kali membuat perjanjian. Di tempat ini ia membuat kesalahan yang pernah ia pikir tidak akan berdampak besar. Tanpa sadar, air matanya menetes. "Maaf," gumamnya lirih pada dirinya sendiri, pada ibunya, atau mungkin pada Tuhan. Ketika ia melangkah masuk, angin berhembus pelan, seperti menyambutnya kembali. Dion berjalan semakin dalam, melewati pohon-pohon yang seolah bergerak mengikuti arah matanya. Hutan itu terasa hidup, lebih hidup daripada kunjungannya yang pertama. Bahkan tanah terasa hangat, berdenyut seakan memiliki nadi. Setelah beberapa menit berjalan, suara itu muncul, pelan, berbisik, tapi sangat dekat. "Hutang, tidak bisa dikembalikan." Dion terkejut dan berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Napasnya terhenti. Ia menelan ludah, memandangi sekitar yang gelap gulita. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. "Hutang, harus dibayar." Dion jatuh berlutut. Tangisnya pecah begitu saja. Ia tidak lagi mencoba terlihat kuat, tidak lagi mencoba menahan diri. "Aku nyerah," teriaknya. "Apapun yang kamu mau, aku serahkan. Aku balikin semuanya. Tolong hentikan ini." Jeritanya menggema panjang, memantul dari satu pohon ke pohon lain. Tapi hutan tetap gelap, tetap dingin, tetap menunggu. Lalu, dari tanah di bawah kakinya, Dion merasakan sesuatu. Awalnya seperti getaran kecil, lalu perasaan itu berubah menjadi tarikan lembut. Dan dalam hitungan detik, tanah itu bergerak seperti lumpur hidup. Akar-akar kecil keluar dari bawah permukaan tanah dan membelit pergelangan kakinya. Dion menjerit dan berusaha melepaskan diri. Ia menarik kakinya, tapi semakin ia melawan, semakin kuat akar-akar itu menggenggam. Tubuhnya ditarik perlahan ke bawah. "Tidak, tidak, tolong!" jeritnya. Tapi jeritan itu hanya menjadi suara hampa yang tertelan gelapnya hutan. Tanah di bawahnya retak seperti mulut raksasa yang siap menelan apapun. Akar-akar semakin banyak, melilit betis, lutut, pinggangnya. Dion meronta sekuat tenaga, mencakar tanah, menggenggam rumput, apapun yang bisa ia pegang. Tapi semuanya sia-sia. Tanah itu seperti memiliki kehendak sendiri. Dalam kepanikan, Dion melihat sosok itu muncul di depannya. Sosok Kunti hitam berdiri tidak jauh, tubuhnya tampak melayang sedikit di atas tanah. Senyuman lebar menghiasi wajahnya, senyuman yang membuat wajahnya semakin mengerikan. "Sekarang,
Kamu yang jadi pengabdi berikutnya. Suara itu lembut, tapi penuh kekuatan memaksa. Mata Kunti hitam menatapnya intens, seolah memerintah Dion untuk berhenti melawan. Dan seketika tubuh Dion melemah, seolah tenaga terakhirnya ditelan bersama akar-akar yang kini mencapai dadanya. Jangan, tolong, suara Dion melemah. Tapi tanah itu tidak berhenti. Perlahan tapi pasti, ia tenggelam lebih dalam. Wajahnya kini hanya beberapa sentimeter dari permukaan. Udara terakhir ia hirup terasa dingin dan pekat seperti asap. Sebelum semuanya benar-benar gelap, Dion sempat melihat satu hal terakhir. Di antara gelapnya hutan, ada puluhan pasang mata-mata manusia yang tampak kosong, berdiri seperti barisan mayat hidup. Mereka melihat Dion tenggelam, seolah menyambut anggota baru. Mungkin mereka juga korban perjanjian. Mungkin mereka juga pernah menjerit meminta tolong seperti dirinya. Dan setelah itu, semuanya hilang. Dunia gelap total, tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada rasa. Sejak hari itu, cerita-cerita aneh mulai tersebar. Beberapa warga desa mengaku melihat sosok lelaki berjalan sendirian di tepi alas wangi. Wajahnya pucat, matanya kosong, rambutnya kusut, bajunya penuh lumpur. Ia berjalan pelan, seperti orang mencari arah. Kadang-kadang ia memanggil seseorang, suaranya serak, hampir tak terdengar. Jangan masuk, jangan masuk. Atau kadang ia hanya berdiri di pinggir jalan, menatap setiap orang yang lewat. Mereka yang melihat bersumpah kalau sosok itu bukan manusia biasa. Warga memberi nama lain pada sosok itu. Mereka bilang, itu Dion, pengabdi baru Kunti Hitam. Dan ritual di alas wangi masih terus berlangsung sampai hari ini. Setiap kali ada orang yang ingin cepat kaya, setiap kali ada orang yang putus asa, setiap kali ada manusia yang rela menyerahkan apapun demi uang, hutan itu selalu membuka pintunya, dan para pengabdi selalu menunggu anggota baru